Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asobirin dari Fakultas Teknik Informatika dari kelas 02 TPLM 009, yaitu saya akan menjelaskan tugas dari komputer dan masyarakat. Itu di e-learning pertemuan 8, yaitu disuruh menjelaskan perkembangan informasi di era teknologi dan dampak positif, negatif informasi digitalnya, dan pencegahan terbaik agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu nih perkembangan informasi di era teknologi dulu nih. Bagaimana perkembangannya di era ini nih, yaitu seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi yang berada di dunia maya. Dengan kemajuan teknologi ada dua dampak negatif dan positif tentang teknologi saat ini. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media, banyak sekali beredar informasi yang bermanfaat bagi kita untuk memaksimalkan segala aktivitas yang ada saat ini. Perlu kita tahu juga bahwa dengan teknologi segala aktivitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis, sehingga membantu banyak untuk kegiatan kita ke depannya. Nah, itu perkembangannya nih, perkembangan informasi di era teknologi ini. Itu kita menjelaskan dampak positif dan negatifnya nih, banyak sekali sih, tapi saya cuma menjelaskan beberapa doang. Dari macam-macam dampak negatifnya dulu nih. Dampak negatif yaitu satu, ya konten dewasa. Tidak salah sih apabila internet dikaitkan dengan konten dewasa, baik yang berupa video, gambar, atau konten ataupun sebagainya dengan menggunakan media internet ini. Yaitu yang kedua, tersebarnya berita informasi palsu atau berita yang sering disebut hoax, berita ngawur, berita kagak jelas, berita dari mana aja tuh, orang-orang yang gak jelas. Informasi palsu atau hoax yang dianggap dengan hoax juga sangat tersebar luas di internet. Tercepatnya sih di broadcast WA yang diterus-teruskan tuh, yang di grup. Itu kalau nggak tahu dari asal usulnya nggak usah diterusin kalau emang nggak bener. Nah, yang ketiga, menampilkan dari sisi ketajamannya. Kompleksnya berbagai informasi yang ada di internet, banyak situs menampilkan berbagai informasi, termasuk informasi yang mengarah ke ketajamannya. Yaitu 4 yang lebih parah sih, penipuan. Banyak yang terjadi penipuan seperti orang jual beli online yang sudah transfer, terus barang tidak sampai, penipuan segala macam lah. Inspirasi bisnis anak muda yang banyak di internet membuat segala hal bisa terjadi tuh. Contohnya nih, kalau menurut yang ada di Google saja sering terjadinya penipuan merugikan sebagian besar korbannya. Atau iyalah korbannya, kalau penipunya mah dapat duit dia enak. Nah, kalau macam-macam dampak positifnya nih, kalau positifnya nih bagus kita omongin. Sebenarnya jangan ngomongin negatifnya, seperti kayak corona nih. Corona itu sebenarnya kita ngomongin yang positifnya aja, negatifnya nggak usah. Kita balik lagi ke pembicaraan awal. Macam-macam dampak positif internet, yaitu wadah untuk menambah pengetahuan. Itu wadah untuk pengetahuan adalah mencari informasi di Google. Dengan berbagai informasi yang ada di dalam internet, kita bisa menjadi lebih tahu segala hal karena bertambahnya pengetahuan dan informasi kita. Nah, yang kedua, menjadi media untuk komunikasi. Internet juga bisa digunakan untuk alat komunikasi di era teknologi ini. Seperti sekarang, Anda bisa berkomunikasi dengan internet yang ada di penjuru dunia lewat handphone tuh. Yang ketiga, lebih bermanfaatnya sih bisa mencari lowongan pekerjaan nih, membuat habis lulus kuliah yang buat nyari pekerjaan. Bukan hanya banyak informasi seputar wawasan dan juga pengetahuan saja di internet. Di internet Anda juga bisa mendapatkan informasi seperti lowongan pekerjaan tuh, banyak sekali di internet. Nah, yang keempat, lebih mudah melakukan bisnis dan juga transaksinya, tapi jangan disalahgunakan seperti penipuan. Kita buat positif aja dengan adanya
internet, proses bisnis yang ada jalanin atau ingin dikembangkan juga sangat bagus dan menjanjikan tuh. Nah, yang terakhir nih, bagaimana sih caranya kita mencegah dampak negatif internet? Nah, ayo gimana? Nih, menurut saya sih bagaimana ya? Nih, lantas bagaimana cara mengatasi dampak negatif akibat perkembangan teknologi? Itu ada banyak cara yang ditemui. Contohnya, pemerintah sudah membatasi akses internet dengan internet positif. Dengan metode ini, pengguna tidak bisa mengakses internet yang tidak sejalan dengan dampak positif internet dari diri sendiri. Anda harus cermat dan teliti untuk mencari informasi di internet. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari tugas Komnas pada pertemuan 8. Ya, kalau salah katanya ya mohon dimaafin, nama juga baru belajar dari YouTuber, kan gak ada yang tahu. Besok-besok nih Bapak nih nyuruhnya sih suruh ngevlog, anak IT suruh ngevlog, anak IT kan adanya di belakang layar Pak. Ya, waalaikumsalam.